Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar 1 komunikasi data oleh dosen pengampu Wawan Ridwan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang saya. Nama saya Akib Rizky Setiawan. Saya memiliki NIM 415200 10126. Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika di angkatan 2020. Kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul A Study of Efficient Power Consumption Wireless Communication Technique atau modul for Internet of Things yang biasa disebut IoT Application. Jurnal ini volume ke-6 dari halaman 19 sampai halaman 29. Sumber jurnal ini didapatkan dari Scientific Research Publishing, diterbitkan pada tahun 2016 di website www.script.org, journal/paperinformation.spx, paper ID 65802. Penulis pada jurnal kali ini yaitu Mahmud Syukar Mahmud dan Aude Aha Muhammad. Yang mereview itu saya sendiri, tanggal reviewnya tanggal 26 September 2021. Beberapa hal yang akan saya review pada jurnal kali ini yaitu 1, tujuan penelitian, yang kedua adalah subjek penelitian, yang ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah hasil penelitian, kelima adalah kelebihan, kekurangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita langsung mulai saja. Tujuan penelitian pada jurnal kali ini adalah untuk mencari mana modul yang paling efisien untuk menggunakan IoT. IoT menjadi objek kandidat untuk menambahkan teknologi baru ke teknologi internet dengan memungkinkan komunikasi dan di antara objek pintar, sehingga mengarah pada visi komunikasi, kapan saja, di mana saja, media apa saja, dan apa saja. Oke, subjek penelitian. Jurnal ini membahas tentang modul dengan konsumsi daya yang efisien untuk pengaplikasian IoT. Beberapa modul yang diambil dari masing-masing protokol, yaitu ada beberapa protokol yang diuji, low power, Wi-Fi, Zigbee, 6LoWPAN, dan LoRaWAN. LoRaWAN. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian ya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah menguji kepada masing-masing modul dan diuji. Hasil data yang didapatkan digunakan untuk membandingkan modul mana yang paling sesuai dengan tujuan sang penulis. Oke, ini hasil penelitiannya. Kita langsung saja. Modul Wi-Fi daya rendah untuk konektivitas jarak pendek. Modul Wi-Fi berdaya rendah baru telah diperkenalkan di pasar yang mendukung protokol IEEE 802.11. Chip atau modul Wi-Fi berdaya rendah yang terkenal di pasaran saat ini yaitu modul G2M5477 dan G2 Microsystem, modul RN171 dan microchip, modul QCA4004 dari Qualcomm, GS1011M dari Genspan, modul RS9110 strip N 11 strip 02 dari Redpine, dan seri RTX 41X dari modul RTX. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa konsumsi daya atau dBm untuk setiap modul Wi-Fi berdaya rendah dicatat bahwa seri RTX 41X mengkonsumsi daya lebih sedikit dibandingkan dengan modul lain. Jika kita mengabaikan efek ukuran data dari nilai kecepatan selama transmisi atau penerimaan data, jadi dapat mengajukan modul ini untuk membandingkan teknik Wi-Fi berdaya rendah dengan teknik komunikasi nirkabel lainnya untuk jaringan sensor IoT. Selanjutnya adalah modul RFI AAA 802.15.4 untuk Zigbee dan 6LoWPAN untuk konektivitas jarak pendek. Protokol Zigbee dan LoWPAN dirancang melalui protokol IEEE 802.15.4
untuk aplikasi konsumsi daya rendah seperti jaringan, sensor dan kabel berdaya rendah. Jadi, mereka adalah kandidat yang baik dalam aplikasi IoT dalam hal konsumsi daya yang rendah. Pada tabel 2, konsumsi daya dalam dBm untuk setiap modul 820154 jelas dicatat bahwa DERF SAM 323M10-2 konsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan modul lainnya jika kita mengabaikan efek jangkauan maksimum antar node. Jadi modul ini dicalonkan untuk membandingkan modul IEEE 802.15.4 dengan teknik komunikasi nirkabel lainnya untuk jaringan IoT, untuk jaringan sensor IoT. Oke, selanjutnya adalah modul LPWA, LO, RA, WAN untuk konektivitas jarak jauh. Semtech LoRa Sigfox, Huawei atau Neul atau Qualcomm telah mengajukan proposal untuk memenuhi pedoman GE-RAN untuk konektivitas IoT pita sempit. Tabel 3 memberikan perbandingan antara modul berbasis LPWA, LO, RA, WAN yang berbeda dalam hal konsumsi dayanya. Ini adalah contoh tabel 3-nya. Di angka 8 menunjukkan bahwa konsumsi daya dBm untuk setiap modul LO, RA, WAN untuk daya pancar maksimum jelas dicatat bahwa semua modul hampir mengonsumsi daya yang sama jika kita mempertimbangkan efek jangkauan maksimum antar node. Kita bisa calonkan RN2483 modul untuk aplikasi konektivitas jangkauan luas antar node sensor dan unit pemrosesan pusat. Pengaruh jarak node dan daya transmisi dalam transmisi nirkabel, hubungan antara daya yang diterima dan daya yang ditransmisikan, yaitu memiliki rumus D 1/4V per lambda akar PR per PR, GR, dan GT. D di sini adalah jarak antara dua antena, PR adalah daya ketika modul menerima data, PT adalah kekuatan ketika modul mentransmisikan data, GT adalah antena pemancar only basic gain, GR adalah penguatan antena penerima, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Lalu perbandingan antara protokol IoT yang berbeda. Tabel 4 di bawah merangkum perbedaan utama antara protokol low power, Wi-Fi, Zigbee, 6LoWPAN, dan LoRa WAN. Tabel ini telah diisi sesuai dengan lembar data untuk setiap calon modul yang berhasil. Nah, ini untuk tabel 4-nya. Waktu transmisi dan konsumsi daya, tabel 4 dicatat bahwa waktu transmisi untuk protokol Zigbee dan 6LoWPAN lebih lama daripada Wi-Fi berdaya rendah. Karena kecepatan datanya yang rendah, yaitu 250 KB per detik, dan alasan jangka panjangnya. Pada konektivitas jarak jauh, LoRa WAN membutuhkan waktu transmisi yang lebih lama dibandingkan dengan protokol konektivitas jarak kecil karena kecepatan datanya yang rendah. Lalu pada tabel 5, waktu transmisi yang dibutuhkan sebanding dengan ukuran payload data dan tidak sebanding dengan kecepatan data maksimum. Jadi, perbandingan data lain antara protokol harus diperkenalkan dalam hal ukuran muatan data seperti yang ditunjukkan. Oke, kelebihannya. Ada beberapa modul yang memiliki kelebihan. Contohnya adalah modul berkonsumsi daya yang paling rendah, yaitu modul 80215, yaitu DE RFS AM 323M M10-2, dan modul LoRa WAN RN2483. Low power Wi-Fi memiliki kecepatan data yang tinggi. Nah, ini low power Wi-Fi yang tadi ya, yang pada tabel ini memiliki kecepatan data yang tinggi. Kerugian protokol Zigbee dan 6LoWPAN lebih lama daripada Wi-Fi berdaya rendah karena kecepatan datanya yang lebih rendah, yaitu 250 KB per detik. Kesimpulan pada jurnal kali ini yaitu untuk aplikasi IoT dalam hal konsumsi daya telah disajikan dalam makalah ini. Terlihat bahwa pemilihan modul untuk setiap protokol memainkan peran penting dalam masa pakai baterai karena perbedaan konsumsi daya untuk setiap modul atau protokol. Jadi, evaluasi protokol satu sama lain tergantung pada modul yang digunakan. Untuk konektivitas jarak dekat, modul DERF SAM 323M10-2 dari Dresden Electronics adalah kandidat untuk protokol IEEE 802.154.
Dan seri RTX 41X adalah adalah kandidat untuk protokol Wi-Fi berdaya rendah IEEE untuk konektivitas jarak jauh. Protokol LoRaWAN adalah kandidat yang baik karena dirancang untuk aplikasi IoT dengan konsumsi daya yang rendah. Jangkauan maksimum untuk transmisi dan penerimaan tergantung pada modul dan jenis protokolnya. Jadi, dalam hal efek jarak pada konsumsi daya, tidak ada modul atau protokol tertentu yang dapat menjadi kandidat untuk aplikasi IoT, karena jarak tergantung pada sifat aplikasi. Kecepatan data dan muatan protokol berpengaruh langsung pada konsumsi daya. Kecepatan data yang tinggi dan ukuran protokol yang panjang menyebabkan konsumsi daya yang rendah. Jadi, pada tingkat protokol untuk konektivitas jarak pendek, protokol Wi-Fi berdaya rendah adalah solusi terbaik juga pada tingkat modul. Mungkin sekian saja review jurnal kali ini. Terima kasih untuk Pak dosen dan sahabat-sahabat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Kipis Setiawan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.